Bab terakhir. Bab 12. Kunjungan kepala desa. Pada suatu hari, kepala desa bersama rombongan berkunjung ke rumah Pak Andi. Maksud kedatangannya yaitu hendak memeriksa peternakan biri-biri. Waktu itu Akbar dan Ahmad sedang memeriksa pembukuan, sedangkan sebagian anak buahnya sedang membersihkan kandang biri-biri. Sebagian lagi tengah memandikan biri-biri yang bulunya kotor. Biri-biri yang bulunya kotor dapat mempengaruhi harga jual. Biasanya para pembeli akan menawar serendah mungkin. Akan tetapi, kalau hewan yang akan dijual itu bulunya bersih, apalagi tubuhnya besar dan sehat, harganya juga akan meningkat. Pembeli biasanya menyukai ternak yang bersih dan sehat. Apalagi kalau ternak itu untuk dipelihara atau diternakkan. Kedatangan kepala desa dan rombongan diterima dengan ramah oleh keluarga Pak Andi. Kepala desa langsung memeriksa peternakan. Hatinya merasa puas melihat perkembangan peternakan yang dipimpin oleh Pak Andi dan Akbar ini. "Bar, tadi datang tangkulak sayur yang hendak membeli kotoran biri-biri," ujar Kahar. "Ya, memang sudah cukup banyak, jual lah." "Tetapi dia berani berapa sekandang?" tanya Akbar. "Ya, ingin bertemu dulu denganmu. Kami pun tidak menjatuhkan harga dulu," jawab Rusdi. "Kalau sudah datang, suruh ia kemari," sela Pak Andi. "Bagus, dari kotorannya saja kalian dapat mengumpulkan uang," kata sekretaris desa. "Betul Pak, semenjak biri-biri ini tidak digembalakan, kotorannya berlipat ganda. Secara tidak langsung, ternak ini memberi uang tambahan bagi kita," sahut Akbar seraya tersenyum. "Maaf Pak Kades, baju saya kotor sekali. Baru saja saya menyapukan kotoran kandang si hitam," Akbar menyambut kedatangan kepala desa dan rombongan. "Tak apalah, itu suatu tanda kamu anak rajin dan cermat. Pakaian kotor tak apa, yang penting hati kalian tetap bersih dengan etikat baik dan terpuji." Kepala desa tersenyum sambil mengelus seekor biri-biri laga. "Bagaimana cara memelihara ternak ini agar tetap sehat?" tanya kepala desa. "Salah satu caranya adalah biri-biri yang akan digembalakan itu jangan dulu dikeluarkan dari kandang," jawab Akbar. "Mengapa? Bukankah hawa pagi itu baik? Sehat untuk pertumbuhan badan?" tanya salah seorang staf desa. "Bagi manusia memang baik, tetapi bagi kambing atau biri-biri dapat mengakibatkan sakit perut. Ternak itu akan makan rumput yang masih digenangi air embun sisa malam hari. Nah, biasanya air embun dapat mengakibatkan sakit perut. Kalau sakit perut, biri-biri itu sukar untuk diobati lagi." "Apakah ini berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan pengalaman saja?"
tanya kepala desa lagi. Ini berdasarkan pengalaman dari beberapa orang penggembala dan beritanya dapat dipercaya. Jadi, kami sebagai peternak selalu mentaati cara itu. Buktinya, sampai sekarang ternak peliharaan kami tidak ada yang sakit perut. Bapak bisa memeriksanya sendiri, sahut Akbar seraya mengajak kepala desa untuk memeriksa ternaknya. Bapak kepala desa mengelilingi semua kandang. Diperiksanya binatang itu dengan teliti. Tak ada bedanya dengan seorang dokter hewan. Setelah semua kandang diperiksa berikut ternaknya, kepala desa berkata, "Syukurlah, ternyata usaha serta perjuangan kalian selama ini tidak sia-sia. Hasilnya sudah terasa dan terlihat. Manfaatnya juga sudah terasa oleh mereka yang sudah mendapat sumbangan. Aku bangga dan bahagia sekali mempunyai warga desa seperti kalian. Hanya sekali lagi pesanku, janganlah kalian melewatkan zakat jika ada ternak yang terjual. Berikanlah zakat kekayaan itu kepada fakir miskin. Kita harus makan dari hasil yang benar-benar bersih dan halal." Dengan panjang lebar, kepala desa memberi penerangan serta nasihat yang berguna kepada anak-anak ini. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Andi pun mendengarkan dengan seksama. Walau bagaimanapun, Akbarlah yang paling bertanggung jawab akan kemajuan peternakan ini. Jatuh bangunnya peternakan ini terletak di kedua belah tangannya. "Ini semua berkat doa restu kepala desa dan semuanya," sahut Akbar. Doa restu tanpa perjuangan sama saja dengan bohong. Jadi, antara usaha dan doa harus berjalan searah. Berusahalah, tetapi jangan lupa berdoa, pesan kepala desa. Kepala desa lalu memeriksa pembukuan yang dipegang oleh Ahmad. Ia manggut-manggut setelah semuanya berjalan lancar dan baik. Tak ada serupiah pun uang yang keluar atau uang masuk tanpa catatan. Kalian pun berhasil membina koperasi, bukan? Benar, Pak. Kami sudah mendirikan koperasi simpan pinjam. Tetapi masih terbatas anak-anak di peternakan saja. Kami pun ingin sekali mendirikan koperasi bagi anak-anak di luar peternakan ini, sahut Akbar dan dibenarkan Pak Andi. Benar. Kalian pun harus berusaha untuk mendirikan koperasi bagi anak yang lain. Tunjukkanlah kepada dunia luar bahwa kalian pun benar-benar memperhatikan lingkungan sekitarnya. Usaha kalian tidak semata-mata buat kepentingan kalian saja, namun lebih mengutamakan kesejahteraan umum. Memang itulah maksudku yang utama, membangun rakyat sejahtera dari hasil usaha yang sehat dan halal, kata kepala desa. Insya Allah pesan ini akan kami perhatikan dengan sungguh-sungguh. Semoga usaha kami nanti akan berhasil tanpa halangan apapun. Akbar minta doa restu. Setelah cukup panjang memberikan pengarahan dan nasihat yang berguna, kepala desa bersama rombongan pulang. Selang 2 bulan, Pak Andi telah mendirikan koperasi simpan pinjam untuk anak-anak di luar karyawan peternakan. Tujuannya yaitu menolong mereka yang kekurangan biaya dalam mencari pengetahuan di sekolah. Dengan kata lain, anak-anak yang putus sekolah bisa melanjutkan sekolah
asalkan mau masuk menjadi anggota koperasi pimpinan Pak Andi. Syaratnya ringan. Mereka harus mau bekerja di peternakan mengurus biri-biri atau kelinci benggala. Dengan semakin bertambahnya karyawan, kesehatan dan perkembangan ternak pun makin bertambah pula. Mungkin ini salah satu berkah menolong orang-orang yang kekurangan. Doa mereka terkabul lewat peternakan yang dipimpin oleh Pak Andi dan Akbar. Jasa Akbar dan ayahnya sangat terasa sekali oleh mereka yang pernah menerima kebaikan darinya, berupa sumbangan buat masjid, puskesmas, fakir miskin, dan mereka yang membutuhkan. Karena kepandaian dan kehebatannya, Akbar diangkat masyarakat sebagai ketua muda koperasi simpan pinjam. Kepala desa tersenyum bahagia melihat warga desanya. Ia lebih gembira lagi melihat anak-anak putus sekolah sudah belajar lagi di sekolah. Ia pun akan selalu memanjatkan doa kehadirat Tuhan agar jalan kebaikan yang dirintisnya berjalan mulus hingga manusia sekitarnya dapat tersenyum bersama. Sampai di sini cerita yang ditulis Ahmadi yang berjudul Berkarya Demi Lingkungan. Terima kasih.